Halo guys, kali ini tentang startup mau ngebahas informasi singkat terkait dunia Quality Assurance Engineer. Dan kenapa Quality Assurance itu harus ada di perusahaan startup teknologi. Berikut penjelasannya. Quality Assurance Engineer atau yang biasa disebut QA Engineer adalah memeriksa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan produk yang telah ditentukan. Secara umum, QA bertanggung jawab untuk menilai kualitas dari sebuah desain teknis dan memastikan sistem atau program berjalan secara relevan, dan merencanakan manajemen kualitas dan pengujian dari sistem. Lingkup dari pekerjaan QA adalah yang pertama melakukan inspeksi atau pemeriksaan suatu perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut apakah sudah memenuhi requirement atau belum. Dan yang kedua adalah QA juga mempunyai andil dalam menentukan requirement produk. Tahapan dalam melakukan QA biasanya dimulai dari grooming, sprint, tes di environment staging, dan tes di beta version. Di grooming, biasanya tim produk, tim engineer, dan tim QA akan melihat dan menentukan requirement produk yang akan dijalankan nantinya. Yang kedua, melakukan sprint. Nah, biasanya ketika grooming telah selesai dan requirement telah fix, maka sprint pun akan dimulai. Dan ketika tiket atau task engineer ini sudah ada yang ready test, maka tim QA melakukan testing di tahap development. Dan ketika hasilnya tesnya itu tersebut hasilnya pas, maka langsung akan dideploy ke staging. Dan begitu juga sebaliknya, ketika hasilnya fail, maka akan dibalikan lagi ke engineer-nya di tahap development. Yang ketiga, testing di environment staging. QA wajib melakukan testing di tahap staging sebelum dinaikkan ke production. Ketika testing tersebut hasilnya pas, maka siap dideploy ke production. Namun sebaliknya, ketika tes tersebut fail, maka dibalikan lagi ke development. Dan yang keempat, melakukan testing di version beta. QA wajib melakukan testing di tahap version beta sebelum dinaikkan version release production. Ada 3 jenis klasifikasi pekerjaan di dalam tim QA. Yang pertama, QA Engineer, yang kedua QA Tester, dan yang ketiga, QA Analyst. Tugas QA Engineer itu memastikan setiap proses pengembangan perangkat lunak berjalan dengan baik guna memastikan kualitas pengembangan perangkat lunak. Kemudian, menjaga kualitas proses programming, build, or test itu menjadi salah satu fokus tugas dari pekerjaan Quality Assurance Engineer. Yang kedua, QA Tester. Berbeda dengan QA Engineer, QA Tester lebih berfokus kepada kualitas perangkat lunak yang digunakan. Pengujian yang dilakukan QA Tester lebih fokus kepada metode black box. QA Tester bertugas untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan sudah sesuai keinginan user. Dan yang ketiga yaitu QA Analyst. QA Analyst juga mempunyai akses ke requirement dokumen. Apakah si prototipenya itu sudah memenuhi requirement yang ditentukan atau belum? Bagian paling menarik dalam pekerjaan QA yang pertama adalah mendapatkan aplikasi-aplikasi baru terlebih dahulu sebelum rilis. Misalnya, ada fitur atau produk baru yang akan rilis 6 bulan kemudian. Nah, QA sudah mendapatkan akses dan melakukan testing 6 bulan sebelum rilis. Yang kedua, QA juga memegang real device atau handphone. Jadi satu QA itu bisa memegang 1 atau 2 real device atau handphone untuk melakukan testing. Selain itu juga menggunakan simulator HP. Yang ketiga, ada budget testing. Jadi ketika aplikasi sudah ada di tahap version beta yang mau rilis ke tahap production, itu wajib dites secara real. Nah, biasanya perusahaan itu menyiapkan budget untuk testing. Nah, biasanya nih QA ini sangat senang banget kalau udah ada di version beta yang mau rilis, karena ibaratnya kayak mengetes dan membeli produk secara gratis. Jadi, teman-teman sudah tahu kan QA itu apa dan kenapa perusahaan startup teknologi sangat membutuhkan QA. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga teman-teman dapat tertarik bekerja di dunia startup, khususnya bagian QA. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pengen diskusi, feel free komen di bawah ini ya. Oke, see you guys on the next video.